Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Rumah ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait Formula E, era Anies yang dulu orang PDIP kontra, sekarang justru menjadi panitia. Dan ini ada statement dari elit Demokrat ya. Mungkin dulu karena ya titik ya. Ini sesuai yang dilansir oleh newsworthy.co.id ya. Jadi hal yang apa namanya sebenarnya tidak esensial dalam hal mengkritik Formula E yang sudah berjalan di era Anies, justru sekarang menjadi rebutan ya, bak gula ya, ada gula ada semut ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh newsworthy wartaekonomi.co.id. Jakarta, politisi Partai Demokrat Yan A. Harahap menyoroti Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy yang kekinian menjadi panitia dalam helatan internasional Formula E di DKI Jakarta. Ia pun membandingkan dengan helatan Formula E tahun 2022 silam di bawah kepemimpinan Anies Baswedan yang selalu dikritik tajam oleh politisi dari PDI Perjuangan itu. Dulu dia kontra karena tak dilibatkan jadi panitia barangkali, ucapnya, dilansir WE Newsworthy dari akun Twitter pribadinya Rabu. Sebelumnya, Ketua Steering Komite Formula E Jakarta Bambang Susatyo Bamsud mengungkapkan sejumlah politikus yang masuk dalam daftar kepanitiaan Formula E Jakarta 2023 atau Jakarta E-Prix. Nama yang disebut Bamsud diantaranya yaitu Wali Kota Medan Bobi Nasution, Ketua DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Prasetyo Edy Marsudi, serta Ahmad Saroni yang sebelumnya menduduki jabatan Ketua Panitia Pelaksanaan Formula E 2022. Saya sendiri adalah Ketua SC Steering Committee, didampingi oleh Saroni sebagai Sekjen SC sekaligus Sekjen IMI Pusat. Lalu ada Bobi Nasution sebagai Wakil Steering Committee, ada Pak Tinton Gelael, ada Eko, ada Pras, Ketua DPRD DKI Jakarta, kata Bamsud dalam konferensi pers Selasa. Kemudian politikus Golkar itu berkelakar dengan berharap agar Prasetyo Edy bersikap lunak dalam Formula E. Mudah-mudahan Pras nanti tidak galak-galak lagi Ketua DPRD DKI Jakarta, tandasnya. Ya, itu ya sobat sekalian terkait Formula E yang dulu dicecar ya, jadi hal yang kontra ya oleh orang-orang PDIP, ternyata sekarang menjadi rebutan ya, dan sudah sadar bahwasanya Formula itu kemungkinan akan bisa menjadi pansos ya, yang akan menaikkan popularitas. Dan ini hal yang terbuka setelah 2023 ya. Seseorang itu kadang meluapkan ketidaksukaan itu dengan hal yang tidak esensial gitu ya, tidak suka dengan cari alasan, tetapi sebenarnya hal tersebut itu tidak ada masalah ya, termasuk juga Formula E ya. Hal yang sudah fakta ya, ceto welo Formula E ya, memang ya investasinya besar ya, tetapi balik modal termasuk juga keuntungan juga luar biasa. Dan ini juga menaikkan APBN ya, sebagai tambahan APBN dan APBD, dan menjadi daya tarik ya tersendiri untuk Jakarta yang sekarang sudah crowded ya, dengan berbagai macam kepadatan, termasuk juga kemacetan. Ternyata masih bisa dijadikan satu celah, yaitu ajang internasional yang juga bisa menaikkan Jakarta dan juga Indonesia di forum internasional. Dan ini ya, dulunya ya kenapa tidak ada kontra ya. Kemudian juga bahkan yang paling parah adalah bahkan sampai sampai ya untuk mentersangkakan Anies ya terkait dugaan adanya korupsi ya KKN dalam ajang Formula E gitu ya. Padahal kita ketahui sendiri ya, sudah disampaikan juga oleh pengamat ya, diulas dan dianalisis bahwasanya sejak penyelenggaran hingga ya sampai terjadi gelaran akbar ya perdana ya di Jakarta di 2022, yang sebelumnya memang
menjadi terhalang karena adanya pandemi, maka harus disadari gitu ya, bahwasanya ini adalah proyek bersama ya. Tidak hanya Anies tentu saja, ini Anies sebagai trigger untuk menaikkan ya nilai dan juga potensi Jakarta yang masih bisa diusahakan untuk menjadi lebih baik, termasuk juga Formula E ya, potensi mobil listrik ya, balapan mobil listrik yang juga menjadi tren ke depan, termasuk juga menjadi solusi bagi kendaraan listrik, termasuk juga bagaimana gelaran Formula E itu sendiri dari awal yang memang banyak dikritik ya, dan memang kritiknya itu tidak esensial gitu ya, substansi ya, malah justru cenderung ya ingin memojokkan Anies Baswedan, malah yang lebih buruk adalah mentersangkakan ya dengan adanya dugaan korupsi yang buat kita itu geleng-geleng kepala ya, dari penyelenggaraan hingga acara gelaran Formula itu berlangsung ya sukses gitu ya, sukses dalam menggelar acara gitu ya, mendatangkan peserta ya yang bejibun ya, dan tentu saja Jakarta sebagai penyelenggara ini justru akan menambah daya tarik, yang justru mendapatkan untung ada Jakarta dan juga Indonesia itu sendiri yang mendapatkan keuntungan. Nah, yang justru ya hal yang mendapatkan keuntungan ya justru ada hal-hal negatif ya, justru mengkritik habis-habisan ya, justru dan tambah melakukan ya stigma negatif, bahkan memframing tentang adanya dugaan KKN di balik gelaran Formula E. Nah, ini tentu saja gawat gitu ya, dengan memakai kedok ya adanya dugaan KKN ya, yang seharusnya memang kalau mau jujur langsung saja ngomong tidak suka dengan kinerja Anies gitu ya. Dan ini memang saat ini ya yang paling dikhawatirkan adalah bagaimana Formula ini sekarang ya, suka atau tidak suka, sudah bisa dinikmati oleh semua pihak, termasuk dahulu yang menjadi kontra terhadap Formula E sekarang sudah berduyun-duyun melihat Formula E ini menjadi ajang nih untuk dalam formula internasional, termasuk untuk menaikkan ya popularitas siapa yang akan menjadi panitia. Nah, dahulu ya apa yang disampaikan oleh Jan Arahap termasuk juga sudah banyak diketahui bersama ya, dari orang-orang PDIP ya, getol sekali melakukan kritik ya, terutama juga dari Ketua DPRD DKI Jakarta sendiri, yaitu Prasetyo Edy, yang justru sekalian ya kalau benar-benar konsisten dalam kritiknya ya, harusnya jangan jadi panitia gitu ya, harus dikritik terus-menerus gitu ya. Nah, ini justru sebaliknya ya, berarti memang ya sekarang sudah terbuka dengan jelas ya, bahwasanya kritik itu hanya sebagai kedok ya, yang yang esensinya adalah menjadi kontra terhadap seluruh apa yang dihasilkan oleh Anies. Nah, ini juga tidak tahu mengapa ya, justru semua orang sekarang berduyun-duyun menyambut ajang Formula E Jakarta 2023 ya. Tidak hanya politisi dari PDIP yang dahulunya kritik tajam, tetapi juga sampai wali kota Medan turun sebagai wakil SC atau steering committee gitu ya. Ada apa ya? Berarti satu hal ya, kalaupun ini bisa terwujud ya, harus bisa diakui bahwasanya pertama ya, Formula itu adalah ajang untuk menaikkan citra ya, dan juga secara ekonomi dapat menaikkan keuntungan ya, APBN dan juga APBD bagi DKI Jakarta ya. Yang kedua ya, tentu saja ini juga harusnya ya bisa menjadi statement tegas bahwasanya dalam ajang Formula itu semua untung ya, dan tidak ada yang namanya
yang saat ini sering dituduhkan ya adanya potensi KKN dalam gelaran awal hingga formula ini diselenggarakan ya. Sudah jelas bahwasanya gelaran ini berjalan sukses, mendatangkan peserta dengan lumayan besar, dan juga tentu saja akan menjadikan ini menjadi menjadi ajang tahunan, pasti akan menaikkan citra Jakarta dan juga Indonesia. Nah, ini juga yang disampaikan oleh politisi Demokrat ya. Mudah-mudahan Pras nanti tidak galak-galak lagi ya, Ketua DPRD Jakarta. Nah, ini tentu saja akan membuka mata ya, Cetho Welo bahwasanya, dan harus diakui bahwasanya yang mereka lakukan ya adalah sebagai kedok untuk mendiskreditkan Anies. Dan kalau kita melihat perkembangan kasus Formula E itu sendiri ya, kita juga garuk-garuk kepala gitu ya, how come, bagaimana gitu ya, kasus yang memang tidak jelas gitu ya. Kalau korupsi kan ada uang masuk ke kantong Anies Baswedan gitu ya, baru itu bisa dikatakan korupsi ya. Pun juga kalau itu terjadi praktek KKN yang lain ya, yang jadi pertanyaan ya, apakah KPK dalam hal ini yang mempunyai wewenang untuk membuka kasus Formula E itu sudah mempunyai bukti gitu ya. Karena sesuai dengan undang-undang KPK ya, dalam menaikkan statusnya ya, dan kita ketahui beberapa waktu lalu dibongkar tuh ya statusnya ya, status kasus Formula E ini sudah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sedangkan untuk syarat dari Formula E untuk menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan itu ya, harus ada minimal 2 alat bukti, dan 2 alat bukti itu hingga saat ini ya belum ada ya, dan kalaupun ada ya belum dipublikasikan. Padahal beberapa waktu yang lalu ya, idealisme dari KPK ya minimal harus mempunyai 3 alat bukti ya, karena kalau sudah cuma dua alat bukti, 1 alat bukti gugur, maka 1 alat bukti itu tidak akan kuat. Nah, saat ini ya kita ketahui status dari kasus Formula E itu naik dari penyelidikan, dan apakah berani ya dengan kondisi saat ini sampai mentersangkakan Anies ya, padahal sudah disampaikan juga oleh Anies ya, silakan buktikan ya apakah ada uang yang masuk ke kantong Anies ya, atau ada pelanggaran yang dilakukan ya pada saat Anies itu menginisiasi untuk menyelenggarakan Formula ini di Jakarta. Dan saat ini kita ketahui ya akan menjadi hal yang berat ya dan sulit bagi KPK untuk bisa ya sampai mentersangkakan Anies ya, karena pertama sudah Cetho Welo ya, tidak ada bukti yang mengarahkan bahwasanya ada dugaan KKN yang terjadi ya pada saat era Anies dalam penyelenggaraan gelaran Formula E. Nah, kedua ya, dengan posisi Anies sekarang yang jauh lebih kuat dari sebelumnya karena sudah dideklarasikan oleh koalisi perubahan yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat ya, tentu saja ini butuh strong effort ya sampai bisa mentersangkakan Anies. Apalagi kalau nanti sudah coba untuk sudah masuk masa pendaftaran baca pres ya, Anies sudah mendaftar ya, peserta lain juga sudah mendaftar ya. Justru ini akan menjadi hal yang parah ya kalau memaksakan kasus Formula ini sampai mentersangkakan Anies. Jadi satu hal yang kita taruh harapan terhadap KPK adalah sebenarnya masih banyak sekali ya kasus-kasus yang Cetho Welo yang jelas yang lebih harus diprioritaskan oleh KPK ya, yang yaitu misalnya kasus OTT para pejabat publik ya, yang saat ini ya pejabat publik dengan melihat pemberitaan di media massa ya sudah lebih canggih dalam hal
OTT yang sekarang sudah menjadi kebiasaan KPK. Dan KPK itu apakah saat ini ketika melakukan OTT itu hanya formalitas atau benar-benar ingin meningkatkan ya saat ini IPK kita yang turun ya. Ingat, IPK kita itu turun terus ya, dari semulanya 40 sekarang, kemudian 38, sekarang 34. Dan menjadi hal standar dari presiden itu memang memusuhi korupsi ya, tetapi pada prakteknya ya KKN itu justru tumbuh subur ya di alam sekarang, di alam demokrasi yang notabene-nya kedaulatan ada di tangan rakyat. Apalagi sekarang sudah ada kasus ya mafia pajak kembali dibuka lagi setelah ada kasus Rafael Alun Trisambodo gitu ya. Ya, kita tunggu saja ke depan terkait kasus Formula E dan Formula E sekarang yang menjadi rebutan untuk menaikkan ya popularitas masing-masing orang yang akan menjadi panitia. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.